Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada banyak pertanyaan yang masuk yang sejenis ke channel saya. Kayak seperti ini teman-teman. Bang, mau tanya, saya ditransfer sama orang luar atau Jerman, lalu kata dia harus beli card Google Play yang 300.000 untuk mendapatkan uang yang dikirimnya bang. Apakah itu penipuan? Jadi jangan salah teman-teman, scammer ini atau tukang tipu ini ada banyak di Fiverr maupun di Avok. Jadi kenali polanya, kenali ciri-cirinya, jadi teman-teman tidak kena tipu teman. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Vlogger, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Pertanyaan yang sama seperti user yang bernama Julio Sinuran ini, ada banyak sekali teman-teman. Jadi dia menonton video saya yang ini, yaitu cara menerima uang transfer dari bank luar negeri ke bank lokal kita. Jadi cara gampangnya yaitu, kalau teman-teman merasa tidak pernah mengikuti kuis dari website manapun, ataupun teman-teman juga merasa tiba-tiba dikirimi email yang menyatakan bahwa teman-teman itu mendapatkan transfer uang dari luar, misalnya dari orang asing, tapi dia butuh card Google Play, terserah apakah itu 300.000 ataupun 500.000 ataupun nilai nominalnya kayak gini, ada yang 2.000, ada yang 1.000 juga, jelas-jelas penipuan teman-teman. Bayangkannya kayak gini teman-teman. Dia akan mentransfer misalnya sebesar $2.000, tapi dia minta Google Play yang seharga 300.000 teman-teman. Atau kalau misalnya sekarang ini kursnya $1 itu 15.000, berarti dia minta hanya $20. Nah, kenapa tidak dia minta? Jadi kita bilang aja, silakan potong saja, misalnya dari $2.000 itu dipotong langsung, jadi yang masuk itu hanya 1.900. Yang jago bahasa Inggris dan ingin mendapatkan penghasilan dari Avok, seorang yang sudah berpenghasilan $20.000 teman, orangnya ini dari Amerika Serikat dan memang dia sudah top rate di Avok teman. Menarik ya di khusus ini, kalau misalnya teman-teman tidak puas selama 30 hari, dan selama 30 hari tersebut teman-teman bisa mengajukan untuk minta pengembalian atau refund uang. Jadi tidak perlu khawatir, nanti linknya juga saya akan cantumkan di link deskripsi maupun di link komentar. Oke, kalau gitu teman-teman, kita kembali ke tutorialnya. $80 teman-teman. Nah itu kan lebih, rasanya nggak masuk akal, dia mau transfer uang kita sebesar misalnya $2.000 ataupun misalnya $1.000 ataupun $5.000, terserah dia bilang berapa nilai digitnya, tapi dia harus minta card Google Play dulu teman-teman. Nah itu caranya. Kalau saya sih, kalau ada email yang masuk kayak gini ataupun pemberitahuan lewat WA yang seperti ini, biasanya saya akan bilang kayak gitu ke orangnya. Saya balas kayak gitu ke Gmail orang yang mengirimkan saya pesan seperti ini teman. Jadi saya katanya mendapatkan uang misalnya 200.000. Harus lebih teliti lagi teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memang bingung, ternyata sudah transfer, ya teman-teman itu ya berarti menjadi korban teman-teman. Jadi kalau kita pikirnya secara logika, jadi nggak akan mungkin istilahnya dia misalnya akan mengirimkan $2.000, tapi dia butuhnya card Google Play teman. Jadi kayak gitu caranya. Yang kedua juga tidak hanya lewat Gmail, ternyata di sekitar ini di bulan November kemarin, jadi saya ada dihubungi dan saya juga jelaskan saya sudah freelance di Fiverr itu sejak 2018 dan saya sudah mencapai level seller 1 dan yang lainnya teman-teman. Nah jadi percakapan ini saya pakai Google Translate ya teman-teman. Jadi caranya itu saya ketik dulu, saya melakukan percakapan ini lewat ini saya mobile phone saya atau smartphone. Jadi saya awalnya pakai bahasa Indonesia dulu, saya terjemahkan bahasa Inggris, lalu bahasa Inggrisnya itu saya copy dan saya balas pakai WA. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini dia bilang dia sudah ada proyeknya dan uangnya juga 100% sudah dijamin teman-teman. Gitulah kira-kira. Saya bilang saya pernah mengerjakan proyek kayak gini. Dan kalau misalnya kekhawatirannya itu saya akan lari, maksudnya tuh nggak menyelesaikan proyek ini dengan tepat, kan saya bilang kan kalau misalnya kita kerjanya di Fiverr atau di Avok,
ya kita kan bisa melakukan refund melalui situsnya kayak di Fiverr gitu. Jadi kita kliennya bisa komplain ke Fiverr-nya bilang, wah saya nggak setuju dengan si A ini gitu loh kira-kira. Nah dia bilang ya dia ngomongnya berbelit-belit teman. Jadi perusahaan saya itu sangat terpercaya. Kemudian kamu juga tidak akan mendapatkan pengalaman seperti ini, ya, maksudnya bekerja di perusahaannya dan saya menjamin 100% istilahnya. Nah, karena di percakapan ini dia meminta yang namanya fee, teman. Jadi belum apa-apa dalam percakapan di atas ini. Nah, ini dia minta ini dia bilang, but firstly you're gonna have to pay insurance fee. Jadi dia minta jaminan uang kalau saya tuh nggak lari dengan cara menyetorkan uang. Nah, kayak gini, teman. Logikanya proyeknya belum dimulai, nilai proyeknya belum diketahui. Maksudnya kita udah tahu dari Fiverr kan, misalnya dia $1.000 atau $2.000, tapi dia udah minta jaminan uang sebagai ya uang asuransi lah, uang jaminan lah kira-kira. Kalau kita tuh tidak akan melarikan diri atau refundable fee. Nah, kan ini nggak masuk akal ini teman. Kita belum kerja tapi kita sudah ditagih uang. Jadi saya bilang sebenarnya saya bilang aja kalau misalnya kita dapat proyek misalnya $100 atau $200 atau $1.000, dia kan langsung bisa potong aja dari nilai proyek itu. Kayak gitu kan cara pikirnya kan. Jadi kita nggak rugi teman. Tapi kalau misalnya belum apa-apa, kita belum mengerjakan proyeknya, dia minta jaminan uang agar kita menyetorkan uang dulu kepadanya. Nah ini yang udah mengarah ke scam teman-teman. Nah jadi saya bilang kayak gini teman-teman ke dia itu. Saya menjadi freelancer di Fiverr karena saya ingin mendapatkan uang tambahan daripada menghabiskan uang atau untuk tambahan asuransi istilahnya, jaminan gitu lah kira-kira. Di Fiverr saya sudah menyelesaikan 37 proyek di mana semua klien saya itu beberapanya itu sangat puas dengan hasil kerjaan saya. Saya tahu di tempat perusahaannya itu bekerja si Kalpin ini, dia membutuhkan kita untuk membuat akun di ininya di situsnya itu, dan tentu saja ada fee lah. Nah, dan saya bilang saya keberatan dengan adanya fee ini atau jaminan itu, dan saya pingin dia tuh percaya dulu dengan saya. Jadi maksud saya, kalau kita baru pertama kali ketemu klien kemudian diajak kerja di situs dia dan belum kita mulai udah dia minta fee-nya, ya itu namanya udah mengarah ke scam teman-teman. Nah jadi saya bilang ya kalau misal baru pertama kali ngobrol di Fiverr ataupun situs yang lain dan langsung ngajak kerja di luar, saya biasanya udah nggak percaya model kayak gini. Kecuali dia sudah berapa kali, misalnya udah 2 kali proyek atau 3 kali proyek dan dia ngajak misalnya di luar platform, ya itu resiko ya teman. Kalau misalnya kita ketahuan Avok atau di Fiverr itu bisa di ban gitu teman. Tapi kalau misalnya teman-teman siap dengan resiko kayak gitu, ya saya bilang saya dapatkan proyek ini misalnya di Fiverr atau di Avok, ya tentu saja saya pengennya kita kerjanya di Fiverr nggak di luar teman. Jadi ada jaminan kalau misalnya teman-teman ini nanti di tengah jalan misalnya dalam pengerjaan proyeknya itu nggak selesai, kan kita bisa minta uang lelah juga teman. Mungkin misalnya selesainya 20% ya minta 20% dari harga proyek. Misalnya harga proyeknya $1.000 ya kita dapat $200 lah paling nggak uang lelah kita. Walaupun pekerjaan itu nggak selesai teman. Tapi kalau kita kerjanya di luar dan tidak ada pihak perantaranya atau pihak ketiga, ya kalau kita kan pihak ketiganya kan admin Fiverr-nya atau admin Avok-nya, kalau kita kena tipu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Nah itu makanya penting sekali kalau misalnya teman-teman itu dapat proyek kemudian ternyata dia mengharuskan membayar uang fee atau yang lainnya lah istilahnya kayak jaminan kita harus membayar dahulu dengan dia, ya itu udah mengarah ke scam teman. Jadi kalau teman-teman mendapatkan hal yang serupa atau kasus yang sama seperti ini, lebih baik teman-teman cuekin aja atau abaikan aja teman. Jadi karena memang saya angkat video ini karena memang banyak sekali teman-teman yang menanyain
Mas saya dapat proyek tapi saya harus membayar store fee gitu, kayak gitulah teman-teman. Ya kalau store fee-nya dalam artian potongan kayak di Fiverr itu wajar ya teman, karena Fiverr menyediakan sarana kita, karena kita daftarnya gratis di Fiverr, ya otomatis ya dia dapat penghasilan ya kayak gini. Kalau misalnya dapat proyek, setelah proyeknya selesai dulu baru dipotong dengan Fiverr. Lain kalau teman-teman mengerjakan proyek yang ada di luar, atau teman-teman memang sudah percaya dengan orang itu karena sudah beberapa kali mengerjakan proyek, itu nggak masalah. Tapi kalau baru pertama kali dia udah langsung minta kayak gini misalnya fee, ya kan bisa, sebenarnya kan bisa potong dari nilai proyek. Kalau ya proyeknya $200, ya kalau dia minta fee $20, ya nanti setelah selesai dulu. Ya kayak gitulah teman-teman kira-kira. Tapi kalau saya sih, kalau udah ada insurance fee atau istilahnya refundable fee, saya udah cuekin aja. Saya udah males melayani percakapan yang kayak gini teman, karena saya tahu ini adalah scam. Nah gitu saja teman-teman cara mengenalinya, apakah itu penipuan atau scam. Jadi jangan salah teman-teman, scammer ini atau tukang tipu ini ada banyak di Fiverr maupun di Avok. Jadi kenali polanya, kenali ciri-cirinya, jadi teman-teman tidak kena tipu teman. Nah kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan berkomentar di kolom bawah. Dan jika teman-teman menyukai konten seputar Avok dan Fiverr, silakan teman-teman subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Oh, bisa terhindar yang dari namanya penipuan, baik itu yang ada di klien Fiverr, klien Avok, maupun yang dapat dari misalnya dari Gmail teman. Oke kalau gitu, sampai ketemu di tutorial berikutnya.